Oke, selamat pagi teman-teman lewat Platinum Group. Hari ini kita akan mulai meeting mingguan kita di hari Senin di awal September ini. Tidak terasa sudah bulan September, cepat sekali tahun 2021. Semoga semua teman yang hadir di meeting hari ini sehat selalu. Dan hari ini kita kedatangan tamu dari salah satu portal properti, yaitu dari Lamudi. Saya sambut Bu Tari. Selamat pagi, Bu Tari. Bu Tari hari ini akan membantu kita untuk, bukan membantu ya, tapi akan membahas mengenai tren properti, terus kemudian update tentang properti di September 2021 ini, beserta bagaimana cara memaksimalkan portal properti terutama di Lamudinya. Betul ya, Bu Tari ya? Selamat pagi, Bu Tari. Pak. Iya, pagi Pak Yanuar. Oke. Ya, jadi itu yang akan dibahas oleh Bu Tari, bagaimana kita harus sering mengupdate tentang perkembangan properti di luar, terutama bagaimana cara kita bisa memaksimalkan portal yang kita pakai. Dan hari ini Bu Tari akan membantu kita untuk memaksimalkan tersebut. Waktu dan tempat saya berikan kepada Bu Tari. Silakan, Bu. Iya, terima kasih Pak Yanuar. Sebelumnya selamat pagi teman-teman Rewet Diponegoro. Ini bukan Rewet Diponegoro aja ya Pak ya? Campuran ya yang Ini kayak campur. yang kayak bulan Juni ya? Ya, betul. Iya, oke kalau gitu. Nah, sebelumnya mungkin kemarin ada yang belum join nih, jadi Tari kenalan lagi. Jadi perkenalkan, saya Tari dari Lamudi, dan hari ini Tari akan membahas bagaimana sih kita memaksimalkan iklan kita di portal jual beli properti gitu kan. Terus apa sih berita properti yang lagi hit sekarang ini gitu kan, supaya kita bisa beritakan juga sama teman-teman buyers mengenai berita properti ini gitu. Jadi dan juga nanti Tari juga share sedikit juga mengenai Lamudi seperti apa. Mungkin ada yang udah familiar, mungkin juga ada yang belum familiar. Nanti Tari bisa jelaskan juga gitu. Nah, Tari izin untuk share screen ya teman-teman. Nah, untuk PPT-nya udah kelihatan ya, Pak, Bu? Udah ya, oke. Jadi tema kita hari ini kita bahasnya PPKM nih, Bapak Ibu sekalian. Jadi PPKM kalau di dunia properti kan bukan pembatasan kegiatan masyarakat ya teman-teman, tapi kita penjualan properti kian mantap gitu. Jadi Tari berharap sih melalui presentasi ini Lamudi, terus Tari juga bisa support teman-teman juga untuk meningkatkan penjualan propertinya teman-teman gitu. Nah sebelumnya kita kenalan dulu nih sama Lamudi gitu. Lamudi ini apa gitu kan? Jadi Lamudi ini adalah situs jual beli properti teman-teman. Kita adalah platform di mana kita pengen support teman-teman semua untuk mempublikasikan listingan teman-teman gitu ya, supaya bisa menjangkau jutaan pencari properti di luar jaringannya teman-teman gitu. Nah, kita berdirinya di tahun 2014. Jadi dulu kita bagiannya dari Rocket Internet. Jadi Rocket Internet ini adalah semacam payung ya, teman-teman, dari beberapa perusahaan di dunia. Ada Zalora, mungkin teman-teman familiar sama Lazada gitu ya. Kita juga dulu bergabung sama di Rocket Internet. Tapi di tahun 2019 kita udah bergabung nih sama Emerging Markets Property Group. Ini adalah salah satu grup digital classified terkemuka di MENA, Asia Selatan, dan Asia Tenggara gitu. Jadi kita sekarang udah lebih fokus lagi sama bergabung sama teman-teman situs jual beli properti di seluruh dunia gitu. Nah, untuk dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, kita sudah menjadi mitra terpercaya dari para pengembang dan bank terkemuka di Indonesia, teman-teman. Jadi kita sekarang udah bekerja sama kurang lebih dengan 100 developer di Indonesia. Bukan cuma developer-developer besar aja nih, tapi developer-developer yang baru start juga kita bantu support. Kenapa? Karena melalui teman-teman developer, melalui teman-teman agent juga gitu ya, kita bisa mendorong investasi properti di Indonesia. Dengan begitu kan closingan kita juga jadi makin bagus ya teman-teman ya. Dengan makin banyak peminat investor properti, makin banyak juga nih pemasukan kita gitu. Jadi kita juga support di semua lini, bukan cuma developer besar, tapi developer yang baru start juga kita support gitu. Pun dengan bank, kita juga sudah bekerja sama dengan banyak bank besar di Indonesia, dan 4 diantaranya ada UOB, ada Mandiri, BCA, dan juga BTN. Nah, ini misinya Lamudi, teman-teman kita pengen bisa jadi marketing partnernya teman-teman nih, untuk membantu teman-teman sekalian menjangkau jutaan pencari properti melalui teknologi gitu. Jadi kita pengen menyediakan platform itu, menyediakan tempatnya untuk teman-teman bisa memasarkan iklan propertinya teman-teman
dan bisa menjangkau jutaan pencari properti melalui Lamudi salah satunya gitu. Nah, kenapa sih gitu ya? Kenapa Mbak Tari kita harus go online nih di masa pandemi sekarang ini? Gitu. Kenapa sih kita harus memaksimalkan portal kita gitu? Apalagi sekarang kan banyak buyers yang parno ya, teman-teman ya, kayak ketemu orang baru kayak aduh ini jangan-jangan dia bawa penyakit nih atau seperti apa gitu. Jadi kenapa? Ini alasannya yang pertama, karena dengan kita pakai portal teman-teman, kita itu bisa menjangkau jutaan pencari properti di luar jaringan kita gitu. Mungkin kalau misalkan kita nggak pakai portal gitu ya, kita biasanya menjangkau jutaan pencari properti, menjangkau pencari properti itu yang di dalam jaringan kita aja, mungkin sama keluarga kita gitu ya, atau sama teman-teman kita gitu. Yang kita tahu viewersnya ya itu aja gitu. Tapi kalau misalkan kita pakai portal, ini kan udah nggak ada batasan ruang dan waktunya lagi nih gitu ya. Semua orang bisa akses gitu kan. Belum lagi calon pembeli kita nih jadi lebih potensial lagi gitu kan. Mungkin kalau dulu pembeli kita daerah-daerah Jawa Timur aja, Surabaya aja, atau kan kalau sekarang dengan kita pakai portal bisa jadi pembeli kita itu ya orang-orang Jakarta yang mau investasi properti di Surabaya bisa jadikan, atau orang-orang Sumatera mau investasi properti di Surabaya itu juga bisa gitu. Jadi manfaatnya sebenarnya dari kita pakai portal, kita bisa menjangkau jutaan pencari properti di luar jaringan kita gitu. Dan salah satu portal yang bisa teman-teman gunakan adalah Lamudi gitu. Nah, yang kedua nih teman-teman, alasan yang kedua kenapa kita harus go online, karena masyarakat tuh udah shifting gitu, udah berubah cara mereka untuk cari properti. Kalau dulu mungkin masyarakat lebih enak gitu ya untuk cari properti itu secara offline. Mungkin kunjungan show unit gitu ya, atau misalkan cari-cari brosur gitu untuk dibaca. Nah, kalau sekarang karena memang kondisinya semua serba dibatasi, yang pertama terus udah gitu kita juga parno untuk keluar rumah gitu ya, tapi tetap pengen cari properti juga nih. Nah, salah satu pilihannya adalah dengan mereka go online gitu. Dan pilihan portal, kita punya banyak sekali pilihan portal. Salah satunya adalah Lamudi yang bisa jadi pilihan para buyers untuk mencari properti. Nah, di sini kita bisa lihat kenaikan pencari properti di Lamudi dan data leads-nya Lamudi ini peningkatannya signifikan sekali teman-teman, apalagi di masa new normal dan di awal COVID dan sampai masa new normal gitu. Jadi ini adalah dampak dari shiftingnya para buyers yang tadinya offline jadi online gitu. Dan untuk sekarang ini teman-teman, kita untuk posisi viewers di kita ada di 2,2 juta viewers. Jadi potensinya teman-teman ada 2,2 juta viewers yang sedang mencari properti nih di Lamudi gitu. Apalagi kan kita memang spesifik ya teman-teman ya, situs jual beli properti. Jadi udah dipastikan orang yang datang ke Lamudi ini adalah orang-orang yang sedang cari properti gitu. Jadi data kenaikan pencari properti dan data leads-nya di Lamudi ini salah satu tren yang teman-teman mesti ikuti gitu kan. Jangan sampai pas ada buyers yang mau ngelihat listingan di Surabaya, listingannya teman-teman nggak muncul gitu. Nah, ini juga teman-teman, ini data terakhir di Juni 2021, pengunjung website Lamudi kita peningkatannya nggak lagi 100%, nggak lagi 150%, mungkin itu biasa banget ya teman-teman. Tapi kenaikan kita itu 200%, dan ini diprediksi akan terus meningkat seiring dengan perubahan perilaku pencari properti yang tadinya offline jadi online gitu ya. Kita bisa lihat di sini grafik untuk traffic-nya dan untuk listing view-nya kita juga signifikan kenaikannya 200%. Jadi ini merupakan tren yang baik juga untuk kita ikuti ya teman-teman. Nah, ini dari sisi buyers nih teman-teman. Mungkin kalau dulu biasanya yang tadi Tari jelaskan nih, kalau buyers tuh cari properti mungkin survei gitu kan ke project satu ke project lainnya, mungkin atau lihat banner-banner offline yang biasanya ditempelin di depan yang secondary gitu ya. Nah, sekarang mereka udah bisa di rumah aja nih nyarinya, udah nggak perlu lagi ngumpulin brosur, mereka udah bisa nyambi lah di rumah gitu ya, bisa sambil bersih-bersih, sambil ngurus anak, sambil jaga rumah, udah bisa cari listing, cari properti gitu. Jadi sebenarnya dari teknologi dan digitalisasi sekarang ini benar-benar dipermudah sih gitu kan, dari segi kemudahan benar-benar mudah gitu kan, dari segi waktu jauh lebih singkat, dari segi biaya pun jauh lebih terjangkau sebenarnya gitu kan. Mereka nggak perlu spend untuk bensin, untuk tol, untuk belum lagi beli minum dan segala macam gitu, karena semua bisa dilakuin di rumah gitu.
Nah, ini ada berita dari Menteri BUMN kita gitu ya, Pak Erick Thohir. Beliau mengatakan beriklan harus terus dijalankan termasuk di masa pandemi gitu. Jadi di sini kita Tari mau quote nih, beriklan merupakan bagian dari promosi yang harus terus dijalankan. Ini merupakan upaya keberlangsungan dan pertumbuhan usaha, yakni brand awareness, produk awareness yang bisa terus dijaga persepsinya untuk consumer. Ketika momennya tepat, kita harus beriklan, teman-teman. Tapi walaupun ketika waktunya sedang nggak baik, kita juga tetap harus beriklan. Jadi sebenarnya beriklan ini nggak ngelihat waktunya baik atau enggak gitu ya, teman-teman. Ini harus terus dijalankan karena kita nggak tahu pembeli kita tuh datangnya mungkin 2 minggu kemudian setelah kita pasang iklan, mungkin sebulan kemudian setelah kita pasang iklan, kita nggak pernah tahu gitu. Yang penting usaha kita untuk nyundul, untuk memperbaiki konten kita itu tetap kita jalankan gitu. Plus kita menguasai semua portal yang ada di Indonesia. Salah satunya adalah Lamudi. Itu adalah cara untuk kita bisa mendapatkan respon jauh lebih banyak dan potensi closingnya juga jauh lebih banyak gitu. Nah, ini berita yang teman-teman bisa bawa nih sama buyers. Mungkin ada beberapa prospekannya teman-teman nih yang lagi nunda untuk membeli properti gitu ya. Jadi pemerintah memberikan stimulus ekonomi nih di sektor properti. Jadi sampai Desember 2021 itu free PPN untuk rumah tapak dan rumah susun dari harga 300 juta sampai 2 miliar. Jadi teman-teman bisa banget bawa berita ini ke para buyer. Sekarang ini merupakan satu kabar baik juga nih gitu kan. Kalau kita bayar PPN kan mungkin bisa berjuta-juta ya, tapi karena pemerintah berbaik hati nih gitu kan mau kasih kita stimulus ekonomi di sektor properti, jadi dikasih free PPN gitu. Nah, berdampak nggak sih Mbak Tari stimulus ini gitu ya sama properti di Indonesia? Nah, ini Tari ada beritanya juga nih, dari insentif PPN ini, penjualan salah satu developer yaitu Pakuwon, itu mencapai 820 miliar teman-teman. Dan ini justru ada kenaikan 64% secara tahunan. Jadi stimulus ekonomi ini kalau kita bawakan ke teman-teman buyers, itu dampaknya gede banget teman-teman. Ini salah satu contoh positifnya ya gitu kan, kenaikan mencapai 64% secara tahunan gitu. Jadi kalau Tari saranin dibawakan ini teman-teman berita baik ini kepada buyers yang nunda pembelian ataupun misalkan yang udah biasa beli nih gitu kan, barangkali mereka mau beli lagi, nah ini bisa dibawakan gitu. Nah, sampai sini ada pertanyaan mungkin dari Pak Yanuar atau dari teman-teman lainnya nih mengenai berita properti gitu kan, terus informasi-informasi yang tadi. Ada pertanyaan dari teman-teman mungkin terkait update informasi properti, bahwa memang kita tahu di masa PPKM ini salah satu cara kita untuk mempromosikan listing kita adalah melalui portal properti, dan Lamudi salah satu portal properti yang cukup besar di Indonesia mulai memperbaiki diri. Nah, teman-teman pun sendiri juga harus bisa beradaptasi, bukan memperbaiki diri, beradaptasi ya. Jadi iklan itu kan tidak memakan energi sebanyak kalau kita keliling jalan keluar. Kita cuma butuh jari saja. Iya betul, olahraga iya jari ya Pak. Ada pertanyaan mungkin dari teman-teman tentang informasi ini, atau mungkin mau tanya tentang Lamudi itu bagaimana cara joinnya, atau mungkin bagaimana cara supaya bisa maksimal di Lamudi, teman-teman. Saya buka pertanyaan dulu. Mungkin bisa dilanjut aja, Bu Tari. Iya, tadi aku mau highlight sih dari kata-katanya Pak Yanuar ya. Saya sudah daftar akun. Pak Rizky untuk akunnya yang membership atau yang bukan nih Pak? Atau mungkin kita bisa lihat nanti dari kuotanya takutnya udah habis gitu. Jadi nggak bisa pasang iklan. Nanti Tari minta emailnya aja Pak, diketik di chat box ya, biar Tari langsung lihat. Pak Rizky, ya. Oke, jadi Tari mau highlight nih dari kata-katanya Pak Yanuar tadi yang tentang adaptasi ya. Mungkin kalau kita dulu ingat zaman-zamannya Gojek baru masuk tuh, banyak kan yang taksi online, terus sudah gitu ojek online gitu kan. Itu yang kayak demo besar-besaran gitu kan. Mereka merasa kalau ini tuh
mengurangi pendapatan mereka gitu kan dengan adanya Gojek dan juga Gokar dan sebagainya. Tapi padahal sekarang justru itu yang malah membantu perekonomian mereka, karena kan mereka bukan lagi cuma bisa mangkal doang nih, tapi bahkan mereka udah bisa masuk ke perumahan-perumahan gitu. Nah, yang nggak mau beradaptasi ya udah tetap mangkal aja. Tapi yang mau beradaptasi mereka udah bisa masuk ke pelosok-pelosok, mungkin di daerah perkampungan yang mesen Gojek, mungkin juga yang daerah-daerah perumahan yang nggak kejangkau sama angkutan umum gitu kan. Nah, itu adalah salah satu bentuk kemudahan dan juga bagaimana digitalisasi membantu kita secara keseluruhan dari segi kehidupan kita juga membantu sekali gitu. Jadi itu juga yang bisa sama gitu ya sama kita di properti. Gitu di properti juga kalau misalkan kita nggak mau beradaptasi ya udah pembeli kita ya di daerah situ-situ aja gitu. Tapi kalau kita mau beradaptasi, pembeli kita bisa jauh lebih luas lagi, potensinya bisa jauh lebih besar lagi gitu. Ya. Kurang. Baru lain, teman-teman. Ya. Nanti Mas Rizky bisa mungkin minta kontaknya Pak Tari ke Mei ya. Nanti itu sudah dikasih sama Pak Tari. Ya, oke kalau gitu. Nah, Tari mau masuk ke ini nih teman-teman gitu. Bagaimana sih caranya kita mengoptimalkan iklan kita di masa pandemi gitu ya, hanya dalam hitungan menit. Jadi nanti Tari bisa bantu bagaimana sih cara penentuan foto, judul dan juga deskripsi yang bagus. Serta Tari juga nanti bakalan share bukan cuma 1 contoh judul, tapi 14 contoh judul untuk teman-teman bisa pakai gitu. Nah, kalau kita kan kenalnya kan PPKM ini pembatasan kegiatan ya. Kalau tadi kan penjualan properti kian mantap. Nah, kalau Tari dan juga teman-teman harus percaya PPKM kita itu adalah pakai portal konversi maksimal gitu. Jadi kita dengan kita pakai portal gitu ya, terus kita memaksimalkan benar-benar serius banget ya sama konten yang kita bawakan gitu ya di setiap portal kita. Kita harus yakin bahwa konversi atau penjualan kita tuh bisa maksimal gitu. Nah, gimana caranya Mbak Tari dengan kita pakai portal penjualan saya bisa maksimal? Nah, ini akan Tari bawakan nih yang pertama foto teman-teman. Jadi foto ini ibaratnya kan jendelanya dari konten kita ya gitu. Gimana caranya kita bisa narik customer kalau foto kita aja nggak bagus gitu. Jadi teman-teman pastikan pakai foto yang kualitasnya tinggi, itu yang tingkat kecerahannya disesuaikan ya teman-teman. Nah, kalau Tari kasih saran, teman-teman bisa ngambil foto itu kalau nggak di pagi, itu di sore hari teman-teman, yang mataharinya tuh masih cerah, kuning gitu ya. Jadi hasil fotonya itu jauh lebih natural gitu. Pertama jauh lebih natural, yang kedua kualitasnya pun nggak berkurang. Biasanya kalau diedit itu biasanya kualitas fotonya malah berkurang, mungkin ada agak pecah gitu ya, pikselnya agak-agak terlalu besar dan sebagaimana, jadi kan nggak detail gitu. Jadi itu yang bikin kualitas foto kita jadi jelek gitu. Nah, pastikan juga proporsinya itu juga sesuai teman-teman. Nanti Tari bisa kasih rekomendasi untuk editing foto nih yang bisa teman-teman pakai, dan itu nggak perlu download, teman-teman tinggal buka aja di Google itu bisa gitu. Jadi kalau teman-teman mengambil foto itu di pagi, kalau nggak di sore hari ya teman-teman ya. Nah, lalu ini kalau di Lamudi kita sebutnya itu title is the key. Title itu adalah kuncinya gitu kan. Jadi bagaimana caranya kita bisa menjelaskan foto yang tadi kita udah perbagus adalah dengan judul gitu. Jadi judul kita itu harus ada strong selling point yang teman-teman yakin ini tuh benar-benar bisa narik perhatian customer gitu ya. Nah, ini Tari bakalan kasih bukan cuma 1 teman-teman, tapi 14 contoh judul yang bisa teman-teman pakai, bukan cuma di portal Lamudi aja, bisa juga di tempat lain gitu. Nah, ini Tari mau share screen, teman-teman, ini boleh banget di capture ya. Jadi ini adalah 14 contoh judul yang baik, yang biasanya mostly maksimal di Lamudi gitu. Jadi biasanya di dalamnya itu selalu ada strong selling point gitu, yang kalau Tari ambil contoh nih yang nomor 10 lah ceritanya nih, rumah cantik terawat 2 lantai siap huni, posisi hook, jual cepat BU gitu ya. Di sini dia udah ngasih strong selling point. Kalau pertama rumah ini posisinya hook. Biasanya kan kalau posisi hook kan gede ya teman-teman, lebih besar dari yang lain gitu.
Terus jual cepat BU, oh berarti ini bisa nego nih karena orangnya BU misalkan gitu. Jadi kira-kira yang bisa jadi strong selling point ditaruh aja teman-teman di dalam judul gitu. Nanti tinggal diganti-ganti aja sesuaikan sama projectnya teman-teman. Nah ini bisa dipakai gitu. Udah ya, oke. Oke, ini tarik stop share, tarik lanjut ke materi selanjutnya. Nah, yang ketiga, teman-teman, karena tadi kan foto kita udah bagus gitu ya, terus judul kita juga udah nge-represent dari foto kita gitu ya. Yang ketiga itu kita harus kasih deskripsi yang jelas. Ada spesifikasi rumahnya yang pertama, terus ada keunggulan-keunggulan rumahnya, terus ada misalkan kalau ada promo gitu ya, itu bisa banget ditaruh di deskripsi. Nah, kalau untuk di Lamudi, kita itu untuk deskripsinya itu paling banyak 200 kata. Jadi kalau tadi sih saranin jangan sampai 200 kata juga ya teman-teman, karena nggak semua buyer suka untuk baca yang panjang-panjang gitu. Jadi maksimalkan benar-benar menjelaskan spesifikasi rumah, keunggulannya, misalkan dekat fasilitas umum gitu kan, terus dekat mall, sekolah, rumah sakit, dekat tol, bandara, itu ditaruh juga teman-teman. Terus ada promo, misalkan promo free akad gitu ya, atau misalkan free kitchen set dan segala macam, itu ditaruh juga di dalam deskripsi gitu. Nah ini tarik kasih 4 aplikasi, bukan aplikasi sih sebenarnya. Kalau yang 3 ini bukan aplikasi, ini bisa diakses via Google. Jadi kalau yang theinpaint.com ini untuk remove object. Jadi mungkin teman-teman yang mungkin punya project secondary, tapi ada apa namanya, banner orang lain gitu kan biar nggak kelihatan kan, biasanya kita suka tempelin stiker atau apa gitu kan. Nah itu di remove aja pakai remove object ini gitu, di remove objeknya, terus teman-teman bisa apa namanya, custom lagi sesuai kebutuhan gitu. Terus kalau ini resize foto itu untuk kalau misalnya fotonya kegedean gitu ya, bisa pakai ini. Terus kalau mau remove background gitu, itu juga bisa pakai ini, remove background. Terus kalau yang InShot ini harus download teman-teman, tapi ini compact banget karena bisa untuk edit foto sama edit video. Jadi udah all in gitu. Ini bisa banget dipakai nih teman-teman. Bisa, kalau yang 3 ini bisa diakses via Google, kalau misalnya InShot ini harus download gitu. Tapi semuanya udah pernah tarik pakai dan mudah sekali caranya gitu. Nah, sampai sini ada pertanyaan teman-teman terkait dengan judul, foto, dan deskripsi, dan juga mungkin aplikasinya seperti apa gitu. Oke, ada pertanyaan dari teman-teman mengenai dari aplikasi-aplikasi ini teman-teman, sangat berguna sekali karena mengingat tidak semua kita bisa dan pandai menggunakan Corel atau Photoshop. Nah, ini ada aplikasi yang diberikan Mbak Tari ini sangat berguna. Ya, jadi teman-teman bisa manfaatkan. Jadi tidak ada alasan untuk Anda bilang saya tidak bisa ngedit, Pak. Nah, ini sudah. Sama kemudahan teknologi ini semua bisa didapatkan dengan mudah. Iya, betul. Oke, Pak. Nggak perlu download lagi Pak ini. Nah, tidak perlu download lagi. Via web-based semua ini, teman-teman. Iya, web-based semua. Ya. Ini Pak Rizky udah ngechat saya nih langsung nih. Iya. Oke, Pak. Ya. Oke, jadi kalau misalkan mau pasang iklan, kalau di Lamudi itu memang harus via Google, Pak. Tapi jangan khawatir karena yang via Google ini pun user friendly kok gitu. Jadi semuanya ada di satu halaman gitu kan, tinggal masukin, udah langsung bisa posting gitu. Jadi nanti caranya tinggal www.lamudi.co.id, itu nanti langsung ada di situ kolomnya pasang iklan, udah langsung pasang terus kelar gitu. Jadi sebenarnya tampilannya pun akan sama sih kalau nanti kita bikin aplikasi, akan seperti itu juga gitu. Tapi memang aplikasinya sedang ongoing Pak gitu. Ya, mungkin nanti Mas Rizky bisa japri aja sama Mbak. Boleh. Untuk lebih jelas karena di forum ini kan nanti ada yang mau bertanya nggak bisa. Ada pertanyaan lain teman-teman mengenai 4 aplikasi ini, karena jangan sampai Anda ketinggalan karena malu bertanya sesat di jalan. Nah, itu betul-betul terjadi. Banyak orang yang tersesat karena tidak mau bertanya. Oke. Ada materi lagi mungkin Mbak Tari yang mau dibawakan? Iya. Oke, ada Pak. Jadi
Jadi kita kalau di Lamudi ini bukan cuma bisa upload foto aja nih teman-teman, kita juga bisa upload video gitu ya. Jadi mungkin kalau foto kan kurang nge-represent mungkin ya, agak mungkin terlalu belum bisa terlalu menjelaskan lah itu listingan kita. Nah, kita bisa lebih menjelaskan lagi itu lewat video. Nah, ini bisa tarik tunjukkan untuk videonya. Oke. Nah, ini salah satu contohnya teman-teman. Jadi nanti di sini ada logo video. Kalau memang nanti buyers mau lihat video, ada logo foto, ada logo video. Terus nanti posisi sebelah kanannya ada kontaknya teman-teman, posisi sebelah kirinya itu ada videonya. Tapi jangan khawatir, kalaupun ya kayak bentukannya kayak room tour teman-teman, tapi via online. Biasanya developer suka nyediain sih gitu. Nanti teman-teman bisa tinggal minta linknya aja, terus dimasukin ke Lamudi. Nah, bisa tayang seperti ini. Nah, jadi bisa room tour seperti ini teman-teman. Gitu. Jadi kayak apa namanya? Show unit offline, tapi ini secara online gitu. Apalagi masa pandemi kayak gini ya teman-teman ya, banyak buyers yang parno, jadi ini salah satu alternatifnya juga nih supaya mereka berasanya kayak show unit. Pak Tari, itu berarti kalau yang tadi video, berarti video yang teman-teman buat nanti harus dimasukkan ke YouTube dulu, linknya baru di copy dimasukkan ke Lamudi. Iya betul Pak. Silakan dilanjut, Mbak Tari. Iya, oke. Nah, teman-teman tadi kan kita udah kasih tahu nih ya gimana sih caranya judul, foto, deskripsi yang bagus seperti apa. Nah, supaya teman-teman iklannya lebih maksimal lagi, kita punya tips juga nih. Jadi biasanya di Lamudi tuh kita punya yang namanya jam-jam rame gitu. Jam-jam rame kita itu biasanya di jam 1 sampai jam 3, lalu lanjut dari jam 7 sampai jam 9 malam, teman-teman. Jadi, nanti kalau teman-teman mau sundul, mau upload gitu ya supaya lebih maksimal lagi nih yang lihat gitu ya, yang respon, itu bisa banget di jam-jam ini, di jam 1 sampai jam 3, lalu lanjut dari jam 7 sampai jam 9 malam gitu. Nah, untuk harinya yang paling efektif itu biasanya di hari Jumat, Sabtu, sama Minggu. Tapi bukan berarti hari-hari biasa nggak rame ya teman-teman, tapi yang bener-bener rame banget itu di hari Jumat, Sabtu, sama Minggu gitu. Jadi ini bisa dipakai banget nih buat tolak ukurnya teman-teman supaya nanti kalau misalkan upload sama Sundul biar lebih maksimal lagi di jam ini dan di hari Jumat, Sabtu, dan Minggu gitu. Nah, teman-teman, aku mau tanya deh, kalau di sana PPKM nih bikin penjualan mungkin agak-agak seret nggak nih, teman-teman? Seret ya, Pak Yanwir ya? Apa gimana nih, Pak? PPKM yang level awal, yang level 4 itu betul-betul cukup berdampak ke kita kalau teman-teman properti ini. Begitu sudah shifting ke level 3, orang sudah mulai longgar, jadi sudah mulai meningkat sih, Mbak Tari. Di sana level berapa Pak sekarang, Pak? Surabaya sekarang sudah level 2. Oh, udah level 2. Berarti sudah kuning. Udah kuning ya, udah jauh lebih longgar ya Pak sekarang ya akses ya. Betul. Oke, tapi kantor udah boleh buka, Pak? Harusnya kalau kantor kita ini harusnya sudah boleh kalau level 2. Kalau level 3 kemarin masih belum boleh. Tapi belum boleh. Saya nggak tahu pemberitahuan resminya untuk level 2 itu sudah keluar atau belum, harusnya kan hari ini. Oh, oke. Oh, hari ini ya Pak ya pemberitahuannya ya? Ya kan setiap Senin kita perpanjang atau tidak. Setiap Senin. Oke, kalau gitu berarti memang PPKM ini agak-agak berdampak lah Pak ya dari segi penjualan gitu ya. Ya, tapi udah mulai rame lagi sih, Pak. Udah mulai rame lagi berarti. Ya. Siap. Ya. Mungkin kalau kita kan kenalnya kan PPKM-nya yang pembatasan kegiatan ya Pak ya, pembatasan kegiatan masyarakat gitu ya. Tapi kalau misalkan di sektor properti gitu ya, apalagi kita udah maksimalin portal kita, PPKM kayak tadi judul hari ini ya Pak ya, penjualan properti kian mantap gitu. Jadi kita harus yakin nih, walaupun PPKM-nya masih ada, tapi pembeli propertinya nggak bakalan pernah hilang gitu ya, pasti akan selalu ada gitu. Nah, gimana caranya Mbak Tari gitu ya supaya walaupun PPKM penjualan saya tetap bisa bagus gitu ya. Nah, kalau Tari sih saraninnya teman-teman kita harus kuasain semua portal gitu ya. Kita punya banyak pilihan portal, ada portal A, portal B gitu ya. Itu benar-benar harus dikuasain. Jadi ketika misalkan Tari sukanya ngelihat listingan ngelihat properti di portal A gitu ya. Yang kelihatan ya
listingannya teman-teman gitu kan. Terus Tari pindah lagi nih ke portal B yang kelihatan lagi listingannya teman-teman gitu kan. Terus masuk lagi ke Lamudi gitu ya, itu yang kelihatan ya listingannya teman-teman juga gitu. Jadi benar-benar teman-teman menguasai semua portal sampai setiap buyers yang datang tuh ya pindah portal isinya ya listingannya teman-teman lagi. Jadi sebenarnya jadi membangun kepercayaan mereka juga sih gitu. Kalau oh iya nih konsultan properti dari Rewet di Ponegoro trusted nih karena mereka pakai portal dan segala macam semua listingannya bagus gitu kan. Jadi kita membangun kepercayaan mereka juga. Tuh. Nah, teman-teman, jadi kalau di Lamudi kita punya beberapa fitur. Mungkin di sini juga ada beberapa yang udah join Lamudi ya, teman-teman yang waktu bulan Juni ataupun yang belum sama Tari kemarin. Jadi buat teman-teman yang belum join gitu ya, yang belum tahu tentang fiturnya Lamudi, Tari akan jelaskan lagi. Jadi kita itu punya 4 fitur unggulan kita yang bisa teman-teman maksimalkan untuk meningkatkan penjualan teman-teman juga gitu. Yang pertama ada kuota listing, ada premium listing, banner, dan juga tim account gitu. Jadi kalau kuota listing kita ini, tadi mau jelasin yang kuota listing dulu. Yang pertama, jadi kuota listing itu misalkan teman-teman membership-nya 200 kuota gitu ya selama 1 tahun. Terus ternyata laku nih gitu kan, di tengah-tengah tahun laku ceritanya 30 listing gitu ya. Oh berarti 30 listing ini udah angus dong Mbak Tari gitu kan udah laku, udah saya pakai juga gitu ya. Tapi kalau di Lamudi enggak teman-teman. Jadi kalau misalkan udah dipakai gitu ya, terus udah gitu udah laku misalkan, itu kalau mau teman-teman take down terus ganti iklan baru pun nggak masalah gitu. Jadi pokoknya selama 1 tahun ya udah 200 listing aja gitu. Jadi nggak perlu khawatir nanti tengah-tengah tahun atau misalkan akhir-akhir tahun kekurangan kuota, karena nanti kan bisa kita cross check lagi nih mana nih yang udah kejual, mana nih yang udah nggak potensial, itu kita ganti sama iklan yang baru gitu. Jadi fleksibel banget gitu. Dan kita juga unlimited changing, teman-teman mau ganti semau teman-teman juga nggak masalah, nggak akan potong kuota dan segala macam. Pun dengan sundul kita juga free gitu ya. Jadi mau teman-teman sundul 1000 kali dalam sehari misalkan, itu juga nggak masalah karena sundul kita free gitu. Dan sundul kita pun mudah teman-teman. Jadi kalau misalkan nanti iklannya kan pasti iklan tuh lama-lama tenggelam ya, apalagi yang reguler lah yang terutama pasti kan lama-lama tenggelam. Nah cara biar dia kayak seolah-olah ada iklan, jadi iklan baru lagi gitu ya, itu dengan sundul gitu. Nah, yang kedua ini ada premium listing. Nah, premium listing ini bisa banget teman-teman pakai mungkin untuk rumah-rumah atau properti yang harus banget kejual nih. Ceritanya target saya bulan ini rumah ini harus kejual misalkan gitu. Nah, itu bisa banget teman-teman pakai premium listing karena visibilitasnya itu 21 kali lebih tinggi dibandingkan regular listing, plus dia akan selalu ada di atas iklan reguler. Gitu. Ini nggak perlu disundul-sundul lagi teman-teman. Jadi dia akan selalu ada di atas iklan reguler dan visibilitasnya juga tinggi gitu. Dan ini juga unlimited changing. Teman-teman mau ganti sesuka hati pun nggak masalah. Misalkan ini kan jangka waktunya untuk premium 1 bulan. Misalkan dalam 7 hari udah laku gitu ya untuk iklannya. Nah itu bisa diganti sama iklan yang baru yang lainnya gitu. Yang penting masih dalam jangka waktu 1 bulan. Seperti itu. Nah ini untuk banner teman-teman. Jadi banner ini biasanya sih dipakai sama developer sih. Cuman kan karena kita juga pengen support teman-teman agent gitu ya. Jadi kita fasilitasin juga banner untuk teman-teman agent. Nah kalau misalkan teman-teman nih lagi pegang project apa nih rame-rame gitu ya, itu bisa banget dipakein banner. Contohnya ini yang di custom ya teman-teman. Jadi ada nama projectnya apa, terus ada logonya, ada kontaknya, mungkin ada fotonya juga gitu ya, bisa banget untuk jadi branding. Nah ini bisa nanti pas diklik ya udah isinya adalah listingan project tersebut gitu. Jadi lebih spesifik. Atau misalkan teman-teman lagi nggak punya project nih, pengen pakai banner cuma buat branding gitu ya, teman-teman bisa contoh yang ini gitu. Jadi ini salah satu customer Tari juga. Jadi contohnya kayak gini, misalnya properti konsultan spesialis area Alam Sutra, BSD Serpong, Gading Serpong gitu ya. Jadi kita seolah-olah kayak ngelok satu daerah, kalau orang mau cari properti ya lewat sini gitu kan. Nah ini bisa
diklik misalkan, nanti isinya adalah listingan teman-teman semua gitu. Jadi ini salah satunya bisa untuk proyekkan, bisa juga untuk brandingan gitu. Ini namanya banner area. Jadi seolah-olah ya kalau mau cari rumah di daerah ini, di area ini ya udah ke Rewet aja gitu ya. Mungkin Rewet Dipo, Rewet Candi Sapir misalkan, Rewet HR Muhammad gitu kan. Itu bisa kayak gini teman-teman. Nah yang keempat itu kita ada namanya tim account. Jadi tim account ini sebenarnya kalau sederhananya ya teman-teman, ini kayak grup WhatsApp lah gitu. Grup WhatsApp isinya ya teman-teman semua, tapi ini grupnya di dalam Lamudi gitu. Jadi di sini kelihatan nih, misalkan Bu Priska gitu ya. Bu Priska listing aktifnya ada berapa gitu kan. Terus ceritanya Bu Priska pengen minta bantuan sama admin nih, tolong uploadin iklan saya dong gitu kan. Saya lagi ketemu customer gitu ya. Nanti admin tinggal klik aksi ini udah langsung ke akunnya Bu Priska gitu. Jadi nggak perlu login logout lagi gitu. Jadi kita kasih one system yang aksesnya bisa diakses sama admin. Kalau nggak sama admin, sama prinsipal biasanya gitu. Jadi ini isinya ya isinya rewet yang ada mungkin di Rewet Dipo, Rewet HR Muhammad gitu ya. Itu masuk di sini semua gitu. Ada pertanyaan teman-teman? Atau dari Pak Yanur mau nambahin Pak? Tadi yang disebutkan untuk listing yang kuotanya 200 diganti-ganti, itu istilahnya selama dia jumlah 200 itu mau diganti nggak makan kuota ya. Jadi yang dilihat sama Lamudi jumlah listingnya, bukan Betul. isinya itu baru atau lama atau apa nggak dilihat ya. Iya, jadi jumlahnya yang kita hitung Pak. Gitu. Termasuk Jadi yang premium listing juga. Betul. Oke. Atasnya premium listing nggak ada lagi kalau di Lamudi, Mbak. Kalau atasnya, kita paling atas sih premium listing, Pak. Oke. Baik. Oke. Ada pertanyaan mungkin teman-teman buat Bu Tali? Mau tanya Mbak Tari. Iya Pak Purwanto. Selamat pagi Pak Yanwar. Pagi Mbak Tari. Pagi Pak, pagi. Silakan Pak. Ini saya mau tanya ya Mbak Tari ya. Ini kan portal kita kan banyak ya. Maksudnya pilihannya itu kan banyak, ada OLX, terus Rumah 123 dan masih banyak lagi ya. Jadi apa yang akan dilakukan dari Lamudi ini supaya iklan-iklan kita itu yang sudah diiklankan itu bisa terbaca ya, terpantau oleh orang-orang yang sedang mencari gitu. Yang akan dilakukan apa? Oke. Supaya iklan kita itu bisa tampil terus kayak OLX itu kan udah lama, jadi kita udah tahu ya maksudnya kerja mereka. Gitu sementara. Oke Pak. Nah, sebelumnya aku di sini ada tim leaderku nih Pak, Mas Niko. Jadi mungkin Mas Niko yang bisa bantu jawab pertanyaan Pak Purwanto nih Mas, di Pak. Gimana Mas Niko? Oke, teman-teman semua, salam kenal. Saya sorry baru bisa masuk ya, Pak Yanwar, Pak Andi ya Pak. Salam kenal Pak. Sukses buat teman-teman semua. Oke, saya melanjutkan tadi mendengar pertanyaan Pak Purwanto ya terkait ada OLX dan lainnya ya Pak ya. Benar ya Pak, seperti itu. Nah, kalau dari saya sih gini Pak, suggest-nya untuk Lamudi sendiri tadi mungkin tips and trick ya untuk bersaing di beberapa portal itu dari Mbak Tari di slide di awal sudah diinfokan. Karena menurut saya itu portal semua saya nggak bilang bahwa oh Lamudi lebih bagus daripada OLX dan lain sebagainya, nggak gitu Pak. Karena menurut saya saat ini yang kita perlukan adalah semakin banyak portal, semakin bagus untuk kesempatan closing. Karena kenapa? Ada 4 portal menurut saya yang lagi in di Indonesia ya. Rumah 123, Lamudi, Rumah.com, OLX gitu ya Pak. Semakin banyak portal kan semakin baik ya. Menurut saya sih seperti itu Pak Purwanto. Nah, cara untuk bisa bahasanya lebih baik dari portal-portal lain, karena menurut saya tuh nggak bisa ngomong bersaing ya Pak ya. Karena setiap portal punya marketnya masing-masing Pak. Ada yang suka banget dengan OLX si bayarnya gitu kan, ada juga yang suka sama Lamudi karena lebih simply gitu, terus juga ada yang suka mungkin Rumah.com
karena feature di depan tampilannya bisa didetailin kan kayak gitu ya Pak Purwanto. Jadi paling tips and trick yang tadi yang bisa saya jawab adalah info yang dari Mbak Tari. Judul, foto, sama deskripsi. Karena kenapa Pak Purwanto? Itu salah satu bisa meningkatkan visibilitas iklannya dengan premium. Jangan lupa feature listing atau premium. Karena kalau misalnya kita contoh ya, Bapak, Ibu-Ibu, teman-teman semua, kalau kita lihat YouTube ya, kalau nonton YouTube, kalau tampilannya di bagus, tampilan depannya, terus judulnya juga menarik, ya kan? Terus di dalamnya isi videonya bagus, itu kan kita tonton ya, kita klik. Contoh, misalkan kayak acara Master Chef gitu, contoh ya, Master Chef, Chef Juna kepleset jatuh, judulnya gitu, kelihatan kayak Chef Juna jatuh. Itu kan kayak lucu ya, ini Master Chef ya, diklik. Padahal isinya cuma jatuhin sendok kah, mungkin jatuhin handphonenya kah gitu. Tapi thumbnail judulnya itu kita bikin semenarik mungkin. Foto, judul, deskripsi, isinya. Seperti itu sih Pak Purwanto. Kalau menurut saya yang bisa bersaing dengan kalau menurut saya bersaing dengan para broker properti di seluruh Indonesia Pak, lebih tepatnya. Kalau untuk bersaing portal menurut saya beda market ya Pak ya. Marketnya beda-beda. Tapi kualitas iklan kita yang harus kita perbaiki. Gitu sih Pak Purwanto. Cukup menjawab nggak Pak Purwanto? Atau ada yang kurang jelas? Cukup. Terima Cukup, kasih. Ya, siap Pak Purwanto. Jadi sama sedikit sharing ya Bapak Ibu semua di sini. Saya sih mungkin ini sharing aja. Ada satu ilmu menurut saya agak sedikit saya suka. Di mana teman-teman semua Pak Yanuar di Rewet sudah pada vaksin ya Pak ya? Sudah semua ya Pak ya? Nah, ini saya sebenarnya mau share sedikit. Ada satu property office Pak di Jakarta ya. Itu dia saya sharing di masa PPKM dari awal PPKM level 1 ya sampai level sekarang nih Pak. Dia closing terus. Saya tanya kenapa gitu kan. Kenapa dia closing Cici sebenarnya. Cici kenapa closing mulu gitu kan. Akhirnya dia sharing ke kita di forum ya Pak ya. Di mana dia bilang saya selalu ketemu klien, saya tahu saat ketemu klien potensial buyer ataupun memang yang kita tahu itu big fish ya bahasanya ya, big fish, dia langsung keluarin servisnya dia. Pertama sebelum ketemu dia melakukan namanya swab. Katanya swab antigen sekarang murah lah, ada 70.000 sampai 100.000. Sama kita cek juga kesehatan kita katanya gitu. Dia bawa hasilnya itu dia print out, dia bawa kartu vaksin atau sertifikat vaksin, dia bawa hand sanitizer, dia juga bawa masker lebih. Saya tanya, Ci, boleh nggak nanti saya sharing ke teman-teman broker properti di Indonesia kalau kita presentasi? Boleh, silahkan. Oke. Jadi yang dia lakukan adalah saat ketemu sama si buyer tersebut, dia melakukan ngunjukin kartu swabnya. Pak, saya marketing, contoh ya, saya follow Pak Yanuar nih sebagai buyer. Pak Yanuar, selamat siang, saya kita udah chatan Pak ya, ketemu ya Pak di sini. Pak, ini sertifikat saya sudah swab dari Rewet, dari kantor memang sudah di swab antigen hari ini ya Pak, atau kan 7 hari batas ya surat ya Pak ya. Kemarin saya sudah di swab, ini kartu vaksin saya, oke, saya bawa masker double atau KN95 gitu kan, terus saya juga bawa hand sanitizer, saya bawa masker lebih, mungkin kalau Bapak ada alergi sedikit, masker sudah lama kepakai, bisa nanti bilang aja sama saya bawa masker lebih. Jadi servis kecil, tapi impact-nya besar. Kok bisa closing terus, Ci? Nah, saya tahu nih big fish, karena dia berpikir di servis, Pak, saya masuk duluan dari awal, saya masuk ke dalam listingannya, unitnya, nanti baru Bapak menyusul. Setelah ngobrol, akhirnya suka si klien. Karena servis sederhana itu, cuma ngunjukin kertas-kertas itu. Jadi teman-teman bisa diterapkan nanti nih. Nah setelah itu kata dia percaya bahwa pigeon play with pigeon. Merpati main sama merpati. Benar ya Pak ya? Nggak mungkin merpati main sama burung gereja. Berarti circle-nya yang dia beli unitnya yang saya sebutin ya 3,3 M. Jadi dia beli 3,3 M. Berarti circle-nya juga angkanya segitu-segitu tuh Pak. Ternyata dia benar dapat referensi. Terkadang kita harus sharing segitu sih buat teman-teman semua ya. Ini tips and trick aja tadi. Selain iklannya bagus, servis kita juga bagus sih buat teman-teman semua. Kayak gitu. Oke, lanjut. Nanti kita boleh sharing ya. Lanjut dari tadi jawab pertanyaan Pak Purwanto. Sama lanjut Mbak Tari, silakan. Oke. Nah, teman-teman dari tadi kan Tari minta teman-teman untuk branding dan segala macam gitu ya. Nah, di Lamudi juga kita terus-terusan branding teman-teman, walaupun kita juga udah benar-benar dikenal sama masyarakat, tapi kita pengen semuanya gitu ya kenal sama kita, bahkan milenial pun harus kenal sama Lamudi. Nah, jadi
kita punya brand ambassador teman-teman. Itu jadi salah satu influencer besar juga di Indonesia nih, Arif Muhammad, jadi brand ambassador kita gitu. Jadi jangkauannya memang ke milenial sebenarnya. Jadi biar milenial juga paham nih tentang investasi properti gitu. Jadi pasarnya teman-teman juga makin luas lagi kan, bukan lagi yang umur 30, 25 gitu ya, tapi yang umur 21, 22 tuh udah kita ini juga, kita incer juga gitu. Karena kalau misalnya yang kita tahu ya, YouTuber, selebgram gitu, kan anak-anak umur 21, 22, bahkan 17 tahun ya Pak, justru penghasilannya lebih gede dari penghasilan orang-orang umur 30 tahun misalkan gitu. Jadi itulah kenapa kita pakai influencer untuk menjangkau milenial-milenial nih, gitu. Terus kita juga kemarin di bulan Juni, kita mengadakan Lamudi Online Property Fair, walaupun ini online teman-teman, tapi penjualannya ini udah di atas target. Gitu, kita udah masuk berita 1, Tribun Bisnis, Investor ID, kontan.co.id, karena ini adalah online property fair pertama juga yang penjualannya melampaui target. Gitu, walaupun secara online. Berarti ini kan terbukti kalau website Lamudi secara viewers juga rame gitu, karena penjualannya aja melampaui target gitu. Terus kita juga kemarin direktur kita Mark Coleman ini menjadi pembicara di forum investasi terbesar di Indonesia, membawakan materi seputar kebangkitan investasi properti. Jadi kita pengen juga nih support pemerintah gitu ya, supaya terus nih kasih stimulus ekonomi di sektor properti. Sebenarnya kan muter-muter lagi ya, kalau misalkan pemerintah kasih stimulus buat kita, ya kita juga jadinya closing gitu kan. Nah itu sebenarnya teman-teman, jadi kita juga menjangkau pemerintah juga supaya support kita gitu. Nah ini ada beberapa testimoni teman-teman gitu, gimana kita sudah membantu ribuan agent properti di seluruh Indonesia gitu kan untuk dapetin buyers. Nah, salah satunya adalah Pak Yudi Darmansyah. Ini udah 3 kali closing nih Pak. Yang terakhir merupakan tanah senilai 30 miliar gitu. Mungkin berharapnya ya at least 1 lah closing gitu ya untuk biar kebayar lah yang diinvestasiin ke Lamudi berapa ratus ribu gitu kan. Ternyata malah 3 kali closing. Kenapa bisa 3 kali closing? Karena diperhatikan banget nih dari segi konten, judul, foto gitu ya, rajin sundul juga gitu. Jadi nggak ada yang nggak mungkin teman-teman gitu, walaupun mungkin listingan kita belum banyak gitu ya, tapi bisa jadi malah closing.